Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Guntur. Jadi kali ini kita akan uh, menerangkan suatu presentasi tentang project embedded system atau IoT isi lebih tepatnya, yaitu microbit husbandry bit. Nah, jadi sebenarnya ini harusnya tuh video tutorial sama demonya, cuman ada sedikit kendala untuk prototipenya. Jadi untuk target videonya diganti jadi presentasi ya. Jadi inilah presentasinya untuk microbit husbandry bit. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita akan membahas beberapa konten ya, yaitu yang pertama pengertian husbandry bit, yang kedua cara kerjanya, yang ketiga sensor-sensor yang dipakai, dan juga yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima dampak dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu pengertian husbandry bit. Husbandry bit adalah husbandry sendiri yaitu husbandry ya, atau peternakan adalah suatu tempat untuk mengembangbiakan dan membudidayakan biaya ternak sebagai binatang ternak. Sorry typo nih, binatang binatang ternak. Sebagaimana definisi dari peternakan itu sendiri ya. Jadi itu definisi peternakan. Nah, dalam proyek kali ini kita membuat suatu peternakan pintar, atau bisa ada yang bilang itu smart farm sederhana menggunakan Blink dan microbit. Nah, Blink itu sendiri adalah platform IoT untuk iOS, Android, dan sekarang udah berbasis web yang digunakan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, Wemos, dan modul lainnya. Nah, modul lainnya ini termasuk dari microbit BBC ya. Jadi kita akan menggunakan BBC microbit. Jadi untuk monitoring dan controlling ya, awalnya kan sebenarnya kan ThinkSpeak itu hanya untuk monitoring. Nah, sekarang di Blink itu bisa controlling dan monitoring. Nah, untuk controlling dan monitoringnya ini kita menggunakan jaringan internet. Supaya masih bisa menggunakan jaringan lainnya, itu kayak Ethernet, USB, GSM, dan lain-lainnya. Tapi di sini kita menggunakan jaringan internet. Nah, kenapa kita pakai Blink dalam proyek kali ini? Yang pertama, Blink itu sangat simple dan mudah digunakan meskipun kalian tuh masih awam. Dari user interface yang lumayan bagus, dan juga fitur free-nya yang udah mendukung widget untuk monitoring. Ini sangat memudahkan kita sebagai penggunanya untuk membuat suatu data ya, suatu monitoring sistem yang bagus. Nah, jadi itulah kelebihan dari Blink ini. Lanjut, yaitu ada cara kerjanya. Nah, gimana sih cara kerja dari husbandry bit ini? Cara kerjanya adalah microbit akan melaporkan yang ada di peternakan kita dan akan dikirim ke server. Nah, maksudnya server ini adalah server Blinknya. Jadi sebelum Blinknya itu sebelum datanya itu keterima di Blink Cloud atau di aplikasi Blink kita, tentu microbit atau yang di sini sebagai modulnya itu akan mengirimkan data tersebut ke server Blink. Nah, dari server Blink ini akan diteruskan lagi ke Blink Cloud ataupun ke aplikasi Blink. Nah, tentunya melalui internet. Misalnya ada telur yang baru keluar, maka sensor infrared di sini kita pakai beberapa sensor yang nanti akan kita jelaskan di bagian ketiga. Misalnya nih ada telur baru keluar dari ayam, maka jika itu terjadi sensor infrared, maka itu akan diindikasikan telur. Kemudian laporan itu akan dikirim ke server. Nah, dari server ini dikirimlah jumlah data telur dan laporan ke aplikasi Blink melalui internet. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, sensor yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sensor yang digunakan beserta fungsinya ya. Oke. Nah, di sini kita ada 3 sensor. Jadi, saya kan di gambar itu ada 5 ya. Ini ada 3 sensor, 1 WiFi dan satunya ini
Ini itu dia ibaratnya tambahan ya. Jadi yang pertama ada sensor IR. Nah, sensor IR ini yang berfungsi sebagai pendeteksi telur. Jadi sebagaimana ada telur yang menetas, ada telur yang baru keluar dari ayam, ya kita bisa menggunakan sensor ini untuk mendeteksi tersebut. Nah, selanjutnya ada sensor ultrasonik atau HCSR04. Sensor ini kita gunakan untuk mendeteksi kekosongan pakan yang ada di kandang kita. Misalnya pakan ayam. Misalkan pakan ayam itu kan ada tempatnya. Nah, di tempatnya itu kita bisa tanamkan sensor ultrasonik ini yang mungkin mungkin bisa ya ditanamkan di kayak suatu tempat gitu. Nah, nah, cara kerjanya itu misalnya sensor ini mendeteksi kekosongan pakan. Jadi ultrasonik itu kan kayak memancarkan sinyal untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Nah, terus jadi kalau pakan itu kosong, maka si sensor HCSR04 ini akan mendeteksinya dan akan langsung dikirimkan ke server dan ke aplikasi. Selanjutnya ada sensor gas yang versi MQ102. Eh di sini saya pakai versi MQ2. Jika kalian punya sensor MQ yang lain bisa digunakan seperti MQ135. Nah, MQ di sini berguna untuk mendeteksi bau. Nah, seperti fungsinya ya. Jadi, jika ada hewan yang eh, jika ada kotoran hewan yang ada di kandang kita, otomatis itu akan mengeluarkan bau dan baunya itu akan ditangkap oleh sensor MQ dan kita bisa mendeteksi berapa persen tingkat bau tersebut. Nah, jika tingkat baunya itu sudah misalnya sudah 70% maka harus kita bersihkan. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut sini ada sensor tambahan yaitu DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam kandang kita. Nah, di sini juga karena mikrobitnya itu nggak ada modul terintegrasi untuk nyambung ke internet, maka kita butuh satu modul tambahan yaitu ESP01. Nah, ini untuk menyambungkan mikrobit ke internetnya. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari spin rabbit. Nah, kelebihannya sendiri itu mempermudah peternak dalam memonitoring hewan ternak atau peternakan. Meskipun kita berada di luar, misalnya kita ada acara untuk keluar meninggalkan kandang. Nah, kita masih bisa monitoring dari aplikasi Blink dan juga kita bisa memeriksa ketersediaan pakan dari aplikasi. Misalkan kita harus berkeliling setiap pagi atau sore untuk mengecek pakan. Misalnya kalau udah pakan udah habis kita isi. Nah, sekarang dengan adanya sistem ini kita bisa mendeteksi kekosongan pakan uh, hanya lewat aplikasi saja. Meskipun kita tidak onset dalam peternakan itu, kita bisa memonitoring peternakan kita juga. Nah, selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sistem ini yaitu adalah dari segi biaya yang lumayan mahal. Nah, karena menggunakan IoT atau Internet of Things, pastinya kita membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Ditambah lagi uh, ketersediaan sensor-sensor uh, dan mikrobitnya itu sendiri yang lumayan susah untuk di Indonesia. Mungkin ada beberapa yang jual ya di online shop atau e-commerce tertentu. Nah, jadi karena biaya yang lumayan mahal ini dan mungkin sistem ini itu tidak direkomendasikan untuk peternakan yang dia itu baru mulai. Jadi mungkin karena terkendala biaya. Nah, ya, dan satu lagi yaitu jika terdapatnya error pada sistem maka akan sulit lagi untuk jika terjadi error pada sistem maka akan sulit lagi dalam perbaikannya. Jadi misalnya ada satu yang error, ya kita harus misalnya nih sensor
apa ya contohnya, sensor MQ2 dia itu nggak ngedeteksi bau tidak sedap, maka kita harus program ulang sensor tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ada dampak dari Husbin Rabbit. Di sini ada dua dampak ya, dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatifnya dulu. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah error sistem karena salah satu komponen mengalami malfungsi. Dan juga untuk mengirimkan data dari sistem ke server, dan aplikasi Blink membutuhkan koneksi internet yang lumayan kencang. Nah, jadi karena namanya aja Internet of Things, pasti kita butuh internet. Nah, eh, jadi kita butuh internet yang lumayan kencang untuk mengirimkan data dari microbit ke server, lalu dari server ke aplikasi Blink atau Blink Cloud. Itu dengan cepat kita butuh internet yang lumayan cepat juga. Nah, dan dampak positif dari sistem ini, adanya sistem ini, Husbandry ini akan lebih mudah kita dalam memeriksa kehabisan pakan, jumlah telur, dan juga suhu dan kualitas udara dalam kandang kita. Nah, jadi intinya itu, eh, jika ada sistem Husbandry ini lebih memudahkan para peternak dalam memonitoring peternakannya. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.